Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak madrasah tahfidz Khairul Kalam, Syah Alam, Selangor, Darul Ihsan. Kita lanjutkan renungan bersama surah Al-Hadid. Ini tak silap siri yang keempat atau kelima. Tadi pagi kita bincang ayat 21. Apa intinya? Kita disuruh berlomba-lomba, bermusabaqah. Sabiku itu artinya musabaqah. Perkataan musabaqah dalam bahasa Melayu diambil pada sabaqa yusabiqu musabaqah. Diambil pada sabaqa fi'il madhi, yusabiqu fi'il mudhari, sabiqu fi'il amar. Sabiqu fi'il musabaqah kata terbitannya, masdarnya. Orang Melayu bila cakap musabaqah mungkin tahu sikit-sikit, tapi cakap sabiqu enggak tahu. Padahal satu makna, satu good word, satu akar kata. Sabiqu, bersainglah. Bersaing, disuruh bersaing. Agama ini agama persaingan. Dalam diri kita mesti ada semangat bersaing, jiwa bersaing. Saudara dengan saudaranya, anak-anak dengan mak bapaknya, adik-beradik, kawan, teman, sahabat, mesti ada daya saing itu karena ditingkatkan. Subhanallah. Baik, sekarang kita nak bersama ayat 20. Untuk ambil berkat kita baca sama-sama dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamasali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Kalau baca ayat yang menakutkan, kita digalakkan berdoa Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Tadi imam muda kita membaca dalam sholat rakaat pertama dibacanya apa? Surah Zalzalah. Itu sepatutnya di penghujung surah itu kita digalakkan menyambut, merespon dengan doa Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah, ataupun nas'alullah al-afwa wal afiyah, ataupun Allah ma'afini wa'afu anni, ataupun Allah ma'afina wa'afu anna. Banyak pilihan, banyak, tapi yang selalu dibaca orang-orang saleh Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Artinya apa? Kita ini minta dilindungi Allah. Ayat ini ayat memberi ancaman, ayat menakutkan. Patutnya kita terasa takut. Jangan diam saja. Patutnya kita merasa takut. Allah menakutkan kita.
Ayat Quran ini banyak yang menakutkan. Sepatutnya kita terasa takut. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan gurau saja. Dunia ini bagi orang yang kebanyakan manusia, bukan bagi anak kafir, bukan bagi orang saleh. Ini ceritanya bagi kebanyakan manusia yang lengah, yang lalai, apalagi yang tak Islam, apalagi yang tak salat. Innamal ya'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Dunia ini permainan saja, macam permainan saja. Kalau dia main-main di dunia ini tidak serius, macam main-main. Lepas permainan tidak ada apa. Macam orang main bola, lepas main bola tidak ada apa-apa. Mungkin waktu main bola dia gelak ketawa lah, bertepuk lah, apalah. Lepas itu tidak ada apa-apa. Dunia ini laib, dunia permainan. Jadi jangan main-main, jangan ikut-ikutan. Seriuslah dunia. Bagi orang beriman, dunia itu mazra'atul akhirah. Bagi orang beriman, dunia itu mazra'ah. Tahu mazra'ah? Kebun, ladang, sawah. Bagi orang beriman, dunia ini sawah ladang untuk akhirat. Dia di sini menanam, nanti di sana menuai. Kalau dia baca Quran, surah Zalzalah berapa ayat? 8 ayat. Kalau dibacanya di pagi hari di rumah Allah, 8 ayat. Apa yang dia tuai nanti di sana? 8 ekor unta besar gemuk yang mahal. 8 unit kendaraan mewah. Bangsa Arab zaman dulu sama dengan zaman sekarang juga. Itulah pulangannya. Jadi bukan main-main. Yang main-main itu bagi orang yang lengah dan lalai, yang tidak memikirkan akhirat. Allah memperingatkan di sini, i'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Tadi Ustaz ada satu tugas pergi ke Kuala Lumpur terus ke Gombak, berangkat dengan sarang-sarang rakan kamu, pergi jalan tinggi, tepi jalan itu semua ada iklan, ada tak tahulah apa kiri kanan jalan tu. Tidak ada yang mengingatkan akhirat. Kalau kamu berjalan di highway, tengok kiri kanan, gambar inilah, gambar inilah. Tidak ada tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada tentang salawat. Tidak ada tentang tasbih. Kalau kamu pergi ke Arab, ada juga benda tu. Tapi ada sallu ala nabi, bersalawatlah ke atas Nabi. Ada di tepi jalan. Ada siru wasabbihu, memandulah sambil bertasbih katanya. Ada di jalan. Kalau kamu perhatikan di Arab, di kiri kanan jalan banyak tulisan-tulisan yang mengingatkan kita tentang akhirat. Subhanallah, subhanallah. Tengok sana, tengok sini, tidak ada tentang keakhiratan, tentang jannah, tentang Rasulullah. Tidak ada. Subhanallah. Kalau pergi ke di Brunei itu ada. Di Brunei ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, ada di sana. Patutnya ada. Patutnya simpang ke Mak Tafiz ada di sana. Apa sepatutnya kata-kata atau slogan yang patutnya dibuat di sana? Hah? Apa contohnya? Ta'allamul Quran wa 'allimuhan nas, ataupun khairukum man ta'allamal Quran. Pernah dengarkah? Apa artinya? Belajar Al-Quran. Patutnya tulis di sana, khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik manusia orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Ini tidak ada. Patutnya di setiap ada simpang Mak Tafiz ada tulis
Ditulis. Contohnya, siapa yang baca Quran satu huruf, nilainya satu kebajikan itu 10 ganda, 10 kali ganda. Alif lam mim berapa huruf? Berapa nilainya? Setiap satu huruf 10. Nah, patutnya ada. Jadi setiap orang yang baca, oh iya ya katanya, saya ingin ke tahfiz lah katanya, saya ingin antar anak saya lah. Ada juga dalam hadis, Al-Qur'anu hujjatul laka au alaik. Quran ini sama ada menjadi sahabat baik penyelamatmu nanti di akhirat, atau jadi musuh dan seterumu yang akan menjatuhkan engkau. Mungkin ditulis Al-Qur'anu hujjatul laka au alaik. Quran ini sama ada menyelamatkan Anda atau menjatuhkan Anda. Pilih satu dari antara dua. Mau pilih yang mana? Hujjatul laka. Kan dah sebut kemarin itu ada dalam hadis, di hari kiamat nanti waktu manusia menghadap Allah dan semua manusia akan menghadap Allah, Quran ada di sampingnya. Waktu kita menghadap Allah, Yaumuddin, hari pembalas, Quran ada di samping. Kalau orang itu bersama Al-Quran waktu hidup, besar prioritinya terhadap Al-Quran, nanti Quran akan membela, menyanjung, memujinya di hadapan Allah. Lalu Allah mengatakan, sekarang terserah sama kamulah, mau kamu pengapakan orang ini, macam mana yang kamu buat untuk orang ini. Lalu Quran mengasihnya pakaian, perhiasan, mahkota, dan membawanya ke jannah. Subhanallah. Patutnya ada, supaya orang tua tahu. Jangan iklan ini, iklan pakaian ini, jam tangan ini, elektronik ini. Itu orang dah muak ada sebenarnya. Dulu ada seorang ayah yang saleh. Ini di Brunei. Dia cerita ya, dia naik kereta dengan anaknya di tengah hari yang panas. Di sana ada TV besar yang memaparkan iklan ini, iklan ini, iklan ini. Suatu hari itu nampak iklan Pepsi. Tengah hari. Kata anak sama ayahnya, iya, enaknya Pepsi itu. Kita kan haus ini tengah hari. Dia nampak Pepsi. Kata ayah, nah, ayah yang ayah lihat bukan Pepsi. Yang ayah lihat minuman di jannah lebih dari Pepsi. Kamu yang kamu lihat Pepsi di dunia, yang bila diminum risikonya tinggi. Risikonya tinggi. Apalagi bagi orang yang sudah lanjut usia. Nah, kamu yang kamu lihat Pepsi ya? Iya. Ayah yang ayah lihat minuman di jannah. Anhar, jannatun tajri min tahtial anhar. Jannah yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Apa jenis minuman yang ada di jannah nanti? Tengok dalam surah Muhammad. Jenis-jenis minuman, air minuman. Maaf ya. Halaman 508. Barakallahu fiik. Coba kita baca. Mathalul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul jannati allati wu'idal muttaquna fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa walahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Nas'alullah
al-'afwa wal 'afiyah. Allah ma'afina wa'fu anna. Di sini jenis minuman itu air. Yang kedua laban, susu. Yang ketiga khamr, arak jannah. Yang seterusnya asal, madu. Madu bukan madu Yaman, madu jannah. Subhanallah. Jadi kembali ke surah apa tadi? Hadid. I'lamu la'ib. Dunia ini permainan. Kamu duduk di rumah yang mewah dengan kemudahannya, dengan kelengkapannya, tapi kamu tak sholat tahajud di dalam, tak baca Quran di dalam, tiba-tiba besok datang ajal. Alamak, rumah yang mahal menyiksanya dalam kubur. Kelengkapan yang canggih, punca dia diazab di hadapan Allah. Internet akan mengazabnya, media elektronik akan mengazabnya. Kereta mewah yang tidak dibawa pergi sholat subuh akan menjadi punca azab sama dia. Kereta mahal dibeli, takut nak pergi ke masjid, tidak layak dibawa keretanya ke masjid. Dia menganggap keretanya hanya layak dibawa kemana? Padang golf contohnya. Shopping ini, melawat ke sana, melancong ke sana, bukan ke masjid. Kereta akan mengazabnya. Penat membelinya, penat mengurusnya, rumah juga, kemudahan juga. Anak istri yang disayangi, anak yang dicintai, nanti akan bergaduh dengan ayahnya di sana. Kalau mereka tidak dididik ke jalan Allah. Tengok ayat tentang pergaduhan ayah dengan ahli keluarga. Surah apa? Az-Zukhruf. Az-Zukhruf ini halaman berapa? Tengok Zukhruf. Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tengok Az-Zukhruf halaman 494. Ayat 67. Satu ayat pendek sebaris saja. Al-akhilla. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduun illal muttaqin. Al-akhilla, orang yang berkasih sayang di dunia, suami dengan istri, anak-anak dengan mak bapak, pemimpin dengan rakyatnya. Nanti ba'dhum li ba'dhin adu, bergaduh di sana. Dia tanya ke pemimpinnya, kamu pemimpin, kenapa tak pernah diajak rakyat ke masjid? Contohnya lah ya. Kenapa tidak ada dalam saf sembahyang subuh? Rasulullah SAW, kamu tahu hadisnya, pernah lepas sembahyang subuh bangkit, ditanya, asyahidun fulan? Orang tadi ada tak? Asyahidun fulan? Orang ini ada tak tadi sembahyang subuh? Kata siapa? Rasulullah. Ditanya oleh baginda, orang yang dikhawatiri tak datang. Yang datang tak ditanya. Yang kehadirannya 10% enggak pernah terlambat, enggak ditanya. Itu apa ditanya? Yang ditanya, yang disiasat orang yang sering lewat, sering bolos kah? Sering absen. Ditanya, asyahidun fulan? Fulan ada? Kebetulan kata sahabat, tak ada ya Rasulullah. Sedih ya Rasulullah. Fulan ada? Kata sahabat, tak ada ya Rasulullah. Sedih ya Rasulullah. Ayah yang tidak membawa anaknya ke masjid, nanti anak akan ditanya, kamu sholat subuh di mana? Di rumah.
apa di rumah? Ayah tak ke masjid. Tanya lagi ayahnya, betul ke? Betul. Kenapa tak ke masjid? Ayahku dulu tak bawa. Subhan. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Tanya lagi, entah berapa peringkat ke atas, entah 7 peringkat ke atas, 7 keturunan ke bawah. Bukan ahlullah, bukan ahlul masjid. Subhanallah. Itu satu contoh ya. Satu contoh. Jadi penat mengurus keluarga, penat mengurus rumah tangga, penat mengurus harta benda. Harta benda itu nanti akan menjadi puncak siksa bagi orang tuh. Pertama di dunia, kedua di alam kubur, ketika di padang mahsyar di hari pembalasan. La'ibun walahun. Dia sekolah tinggi-tinggi, dia hafal Quran, subhanallah. Tapi lepas hafal Quran apa? Quran tinggal Quran, tidak ada buktinya. Patutnya ada buktinya. Bila kita sudah hafal Quran, kita mendakwah orang untuk mencintai Al-Quran. Jangan la'ibun walahun. Jangan hanya permainan. Kemudian dicakap seterusnya di sini apa? Wazinah, dan perhiasan, mencari perhiasan. Rumahnya kena baik, keretanya kena mewah, contohnya pakaiannya kena smart dan lain sebagainya. Wa tafakhurum bainakum, dan saling berbangga, mencari kemegahan. Wa takatsurum fil amwal, menumpuk harta benda, wal aulad, memperbanyak anak keturunan, anak cucu. Itulah dunia bagi orang yang tidak tahu hidup. Kalau orang yang menghayati kehidupan ini, dunia tadi menjadi dalam hadisnya mazra'ah, tempat bercocok tanam untuk menikmati nanti hasil di sana. Subhanallah, tempat menerima hasil. Sebenarnya hasil sawah dan ladang akhirat ini sebenarnya bukan di akhirat saja, di dunia juga. Sebenarnya hasilnya bukan saja di akhirat, di dunia juga. Kalau kamu datang sembahyang subuh, contohnya lah ya, tentu orang tuh mesti tidur awal. Mungkin di jam 10 sudah tidur, contohnya lah. Jam 4 dia bangun. Orang yang tak datang sembahyang subuh itu, kenapa dia tak datang? Mungkin tidur jam 12, jam 1, jam 2. Macam mana datang sembahyang subuh? Orang yang tidurnya awal, masanya diaturnya dengan baik, dia menuai hasilnya, datang dia sembahyang subuh, bangun dia tahajud, beristighfar dia di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil wabil asharihum yastaghfirun. Subhanallah. Tengok di sini. Kamasil ghais, dunia ini seperti hujan yang turun. Hujan yang turun menyiram bumi yang gersang, yang kering. Kemudian hiduplah tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan dengan subur. Akhirnya bila sampai usianya, tanaman tadi akan kuning, kemudian kering, mati. Kamu tanam apa contohnya? Tanam pokok terung contohnya. Berapa bulan lah umurnya? Walaupun dia nampak subur sampai peringkatnya, tapi akhirnya dia akan kering, kontang, akan musnah. Begitulah dunia ini. Katanya, wa fil akhirati adzabun syadid. Di akhirat ada azab yang syadid, ada maghfirah. Ada maghfirah. Tengok ayat sesudahnya, sabiqu ila maghfirah. Di akhirat ada dua, ada azab, ada maghfirah. Ada azab, ada maghfirah. Subhanallah. Maghfirah itu apa? Keampunan. Wa maghfiratu minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu, yang menipu. Ramai orang tertipu. Ramai orang tertipu karena fulus.
Ramai orang tertipu karena pangkat dan kedudukan, jawatan, gelaran di sisi manusia, bukan pangkat, jawatan, gelaran di sisi Allah. Ramai yang terpukau dengan status di hadapan manusia, di mata manusia, bukan mencari status di hadapan Allah. Sia-sia menipu. Maka janganlah jadi orang yang tertipu. Tertipu. Nauzubillah. Banyak ayat yang selaras dengan ini nih. Kalau dikaitkan dengan ayat yang dibaca imam tadi sholat maghrib, cantik sekali. Surah apa? Zalzalah. Kedua-duanya membawa message tentang hari kiamat. Kalau kamu buka Quran ini ya, surah Hadid saja. Surah Hadid. Tengok di halaman pertama surah Hadid itu ada tentang kematian. Yuhyi wa yumit. Allah menghidup dan mematikan. Di halaman berikutnya ada tentang apa? Tentang kebesaran Allah, tentang fadilat berinfak, dan tentang balasan yang hebat di jannah, walahu ajrun karim. Tentang jannah itu. Kalau kamu lihat halaman sesudahnya, halaman 539, di atas sekali tentang orang yang beriman nanti di padang mahsyar terang benderang jalannya, senang perjalanannya. Subhanallah. Ayat sesudahnya ayat 13 tentang orang yang kelam kabut di sana, tidak boleh jalan. Bayangkan ya, di malam hari kalau kamu berjalan, sama ada jalan kaki, naik motor, naik kendaraan, tempat yang gelap, boleh jalan kah? Tak boleh. Apalagi di sana yang mau diseberang itu apa? Jahannam. Yang mau diseberang itu jahannam, api yang jembatannya halus, licin, dan banyak penyangkut atau pengait. Jalan sedikit sangkut, jatuh. La haula. Ini ceritanya di sini. Subhanallah. Tadi di halaman 538 ajrun karim. Di halaman 539 ajrun karim juga. Maksudnya jannah tuh. Ajrun karim, ajrun karim. Pergi ke halaman sesudahnya yang kita semak tadi 540. Cerita jannah, cerita an-nar, jannah an-nar, jannah an-nar. Dalam Quran ini dah selalu disebut, kalau kamu perhatikan, hampir setiap halaman ada cerita jannah, cerita an-nar, cerita hari kiamat. Supaya manusia ingat, jangan lari tuning. Jangan lari panduan. Waste-nya jangan lari. Waste-nya betul-betul menuju Firdausil A'la. Jangan pergi melencong ke sana, melencong ke sini. Ihdinas siratal mustaqim. Mencari jannah ini macam mencari destinasi di dunia. Ada waste. Waste-nya apa? Kitabullah. Waste-nya kitabullah. Sifat-sifat ahlul jannah karena diperhatikan. Sifat-sifat ahlul nar karena disemak. Jangan ada sama kita sifat-sifat ahlul nar. Rebulah sifat-sifat ahlul jannah. Jadi begitulah ya. Dunia ini permainan. Jangan tertipu. Subhanallah. Permainan, yang namanya permainan. Macam cerita di film, macam kartun, macam game, itu dah ada, nothing. Kamu tengok game, hati kamu liar dibuatnya. Cinta Allah tercuri dari hati kamu. Cinta Allah merosot. Padahal kita mesti berdoa, Allahumma zidna
wala tangkusna. Allahumma zidna wala tangkusna. Ya Allah, kami ingin meningkat, kami ingin bertambah, jangan mundur dan kendur. Wala tangkusna. Allahumma zidna wala tangkusna. Ya Allah, tambahkan selalu, tambahkan keimananku, keyakinanku, semangatku, hafazanku, kesehatanku. Wala tangkusna, jangan pernah merosot. Tak mau tak mau luntur. Subhanallah. Dia tercajing terus. Tadi Ustaz pergi dengan sahabat kamu, dia punya bateri handphone habis baterinya. Jadi waste-nya tidak berfungsi. Jadi jangan sampai waste kamu tidak berfungsi, hilang. Katanya tidak ada dalam radar, tidak ada dalam sistem. Kenapa? Karena ada something wrong dalam kehidupannya. Kenapa jalan ke masjid tak nampak, waste ke masjid tak nampak? Orang tuh patutnya, orang beriman patutnya bila time sholat subuh, dia nampak jalan ke masjid. Kenapa tak nampak? Waste-nya rosak. Mungkin tak ada bateri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kan dah cerita hari itu, orang yang sakit, dia sudah uzur, usianya sudah di penghujung, tapi dia masih dengar azan, lalu cakap sama anaknya, bawalah ayah ke masjid nak. Kata si ayah, nak bawalah ayah ke masjid. Ya, ayah sudah uzur, ayah sudah di penghujung usia. Alah nak, ayah tidak sampai hati, tidak tega perasaan ayah mendengar Allahu Akbar, mendengar seruan azan kalau ayah duduk di rumah, karena waste-nya sangat kuat, signalnya sangat kuat. Maka di bawah juga diusunglah ayah itu ke masjid. Sholatnya sholat maghrib. Sholat maghrib berapa rakaat? 3. Tadi baru sholat, belum sampai sholat, belum habis sholat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam masjid semasa sholat. Subhanallah, waste-nya sangat hebat. Begitu juga cerita pengantin muda yang istrinya tidak kasih suaminya sholat di rumah, mesti dari awal perkawinan, dari hari pertama kawin tidak boleh, abang dan tidak boleh semayang di rumah, karena Rasulullah menanya orang yang absen, lalu suaminya akur. Pasangan suami istri ibarat aur dengan tebing, kerjasama yang mantap. Sehingga satu hari istrinya terlambat bangun, biasalah ya, orang baru kawin terlambat bangun. Kata istri, abang kan pergi juga, maka pergi juga dia ke masjid. Ternyata sampai di masjid, kumpulan pertama sudah selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada lagi grup kedua yang ramai terlambat karena jemaahnya makmur, masjidnya makmur. Dia sholat ikut kumpulan kedua. Lepas dia beri salam, apa yang terjadi? Datang imam kumpulan pertama, ketua imam jumpa dia. Cik, katanya, kamu ini fulan, kamu ini istri fulanah binti fulan. Katalah namanya Khadijah ya. Kamu ini istri pula, suami. Kamu ini suami Khadijah binti Abdullah. Iya. Kok imam tahu nama istri saya? Kami baru saja melangsungkan perkawinan. Begini ceritanya, katanya. Apa ceritanya? Imam bermimpi, nampak hari kiamat, nampak jannah. Lalu semua orang yang sholat kumpulan pertama ahlul jannah dalam mimpinya. Dalam ramai yang menjadi ahlul jannah ini ada seorang perempuan.
Ditanyanya, kok ada perempuan? Biasanya tidak ada perempuan. Nah, kalau di sana jarang perempuan, ada tapi jarang. Bukan macam di tanah Melayu. Perempuan yang sholat ini siapa? Lalu dijawab oleh sahabat-sahabatnya dalam mimpi, orang ini istri Fulan bin Fulan. Iyalah, nama kamu kena sebut. Lalu ditanyanya, ya betul lah itu istri saya. Wah, dia pun gembira. Betul lah ini istri saya di ahlul jannah, karena tidak dikasihnya sholat di rumah. Lalu dia balik, ternyata sampai di rumah istrinya masih sholat, masih sujud, tapi sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka yakinlah dia bahwa nak ke jannah itu mesti cinta masjid. Macam mana nak ke jannah tapi tak cinta masjid? Macam mana nak ke jannah tapi tak cinta Al-Quran? Karena orang yang tak cinta Al-Quran, orang menjauhi Al-Quran, nanti posisinya di padang mahsyar macam mana? Buta, tunanetra. Lalu dia bertanya kepada Allah, ya Allah, dulu saya di dunia tidak buta, kenapa sekarang saya buta? Apa kata Allah? Kamu melupakan Al-Quran. Nah, ayat apa tuh? Surah Taha. Nah, coba lihat sekejap. Taha ini sebelum Anbiya, halaman 318. Bukan 3 sesudahnya, halaman 320. Nah, 320. Baik, kita baca dari ayat 124, 125 dan 126. Baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dan barang siapa berpaling daripada peringatanku, maka sesungguhnya dia akan menjalani kehidupannya yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat? Dia, yakni Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Dulu kamu tak baca Quran, tak mau buka Quran, susah nak pegang Quran, terlupa Quran. Hari ini lupa, malam lupa, siang lupa, Isnin lupa, Selasa, Rabu, Kamis, 1 minggu lupa Al-Quran. Sorry lah, terlupa pasang mata untukmu. Kamu dulu melupakan Al-Quran, hari ini lupa pasang mata. Kata Allah, lupa dibalas dengan macam mana nak berjalan di padang mahsyar, macam mana nak meniti sirat. Tentu tak selamat sampai ke seberang. Jadi artinya apa? Orang yang cinta Al-Quran, yang mendalami Al-Quran, yang hidup dengan Al-Quran, Quran akan membelanya nanti di sana. Allah akan menyelamatkannya. Mudah-mudahan kita tergolong. Amin rabbal alamin. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullah khairan. Allahumma zidna wa la tanqusna.
wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa asirna wa la tu'sir alaina, wa adina warda'na ya karim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk, wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika ya mujibas sa'ilin. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.